Polisian itu kayak tingkahnya PKI, bukan kayak tingkahnya kepolisian seperti biasanya dulu. Sekarang pemerintahan itu dikuasai dengan PKI. PKI sekarang. Betul. Nah, ini PKI. Bukan sebenarnya menjalankan pemerintahan ini. Sakit hati umat Islam, sakit. Jangan seperti ini, seperti kepolisian. Kepada Pak Jokowi saya sampaikan, perhatikan umat Islam. Ini mayoritas umat Islam Indonesia. Jangan perhatikan cukong-cukong Cina. Coba PKI itu diberantas, gak akan begini. Tidak akan begini kalau PKI diberantas. Ini gara-gara PKI ini. Gara-gara PKI di Indonesia. Gara-gara PKI di Indonesia. Tolong kepada Kapolri, kepada Pak Jokowi. Hati nuraninya di mana? Coba Habib Rizik tidak salah apa-apa. Kemarin anak buahnya ditangkap, dibunuh secara brutal. Kayak perlakuan PKI. Bukan kayak perlakuan polisi itu. Itu perlakuan PKI. Umat Islam dibantai 6 orang, disiksa, dibakar. Sampai begini. Ini perlakuan PKI, bukan perlakuan polisi ini. Tolong perhatikan ini. Indonesia akan berontak kalau begini terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami umat Islam Kabupaten Ciamis yang tergabung daripada elemen Ormas dan OKP yang lainnya pada hari ini siap berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya karena kami ikut hadir dalam penjemputan Imam Besar Habib Rizik. Saya tidak ridho, tidak ikhlas dengan ditahannya Imam Besar Habib Rizik. Kami yang ikut hadir menyambut kedatangan Imam Besar, kami bertanggung jawab untuk ditahan, siap ditahan di Polda Metro Jaya. Takbir. Dan saya serukan kepada umat Islam, wabil khusus yang kemarin ikut 20 bis dari Kabupaten Ciamis menjemput Imam Besar, antum harus tanggung jawab. Hadir saat ini di markas Cipaku, kita berangkat bersama. Kalau kita mampu berangkat ke Jakarta, berangkat bersama-sama ke Jakarta. Kalau tidak mampu, kita berangkat ke Polres Ciamis untuk menyerahkan diri. Kita semua siap ditahan untuk menggantikan imam besar kita. Takbir! Takbir! Ayo tunggu. Tidak ada alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kedatangan kami di sini menunjukkan protes kepada apa yang terjadi kepada imam besar kita, dan kita menunjukkan tanggung jawab agar pusat bisa mereview ulang atas keputusannya yang menyakitkan umat Islam. Betul? Betul. Itu Bapak siapa namanya? Pak Giantono, alhamdulillah sudah menerima kami dengan baik. Insya Allah apa yang telah kita sampaikan bisa disampaikan kepada pimpinannya, dan kita sangat apresiasi sambutannya Pak Gianto. Mudah-mudahan dengan kejadian pagi hari ini bisa diikuti di seluruh Indonesia, tanda ketidakpuasan kita dengan keputusan yang telah terjadi kepada imam kita Habib Rizik bin Syihab. Betul? Betul. Dan kita berdoa mudah-mudahan Indonesia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negara yang adil, makmur, dijauhkan dari permasalahan yang ada pada hari ini. Dan kita doakan mudah-mudahan Habib Rizik cepat keluar dari penjara. Betul? Betul. Agar tidak menimbulkan gejolak pada masyarakat, tidak menimbulkan gejolak pada umat Islam. Dan saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Tanggul yang telah apresiasi dan baik menyambut kami, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Breaking news, Habib Rizik atau HRS resmi ditahan keluar pakai rompi tahanan tangan di Borgol. Dengan tangan di borgol, Habib Rizik atau HRS keluar dari Polda Metro Jaya dan resmi telah ditahan. HRS keluar dengan menggunakan rompi orange dan tangan di borgol dari Polda Metro Jaya, kemudian masuk ke dalam mobil tahanan. Imam Besar FPI Habib Rizik atau HRS telah dinyatakan resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan setelah mendapatkan 82 pertanyaan dari penyidik. Pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya telah memberikan keterangan resmi di depan Polda malam tadi dan memberikan jika HRS atau Habib Rizik resmi ditahan.
Mereka tak begitu lama namun keterangan yang diberikan cukup informatif di mana poin penting adalah jika HRS atau Habib Rizik akan ditahan di Polda Metro Jaya agar memudahkan penyidikan lebih lanjut oleh polisi. HRS sendiri resmi ditahan pada pukul 00.24 Minggu dini hari 13 Desember setelah datang ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember 2020 pagi. Kepolisian resmi melakukan penahanan terhadap Ketua Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Kadif Humas Polri Irjen Argo Pol Yuwono mengatakan Polri melakukan penahanan 20 hari ke depan. MRS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan mulai 12 Desember hingga 31 Desember 2020. Demikian kata Irjen Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu dini hari dilansir dari PMJ News. Pasca menjalani pemeriksaan hampir 13 jam, Habib Rizik Syihab akhirnya keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Habib Rizik mengenakan rompi tahanan dengan tangan di borgol. Dia keluar pada pukul 00.22 dengan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Terlihat juga mobil tahanan berwarna abu-abu sudah terparkir di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk membawa orang nomor 1 FPI itu. Untuk diketahui, Habib Rizik 2 kali tak memenuhi panggilan polisi dengan alasan kesehatan. Habib Rizik pun disangkakan dengan pasal 160 dan 216 KUHP yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Sebelumnya, pengacara dan rekan HRS yakni Munarman dan pengacara HRS Alamsyah menggelar jumpa pers di mana dari pagi hingga siang hari hanya dicecar pertanyaan soal FPI. Pertanyaan juga masih seputar FPI seperti ADART dan soal FPI itu sendiri, jadi belum mengarah kepada substansi pasal yang disangkakan. Demikian Munarman di depan wartawan Polda Metro Jaya. Setelah HRS keluar dari Polda Metro Jaya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menggelar jumpa pers. Dirinya mengatakan jika HRS resmi ditahan. Berkaitan dengan kasus MRS yang pertama, pagi tadi pukul 11.30 dimulai pemeriksaan sebelum masuk berita BAP. HRS diperiksa lebih dulu dengan prokes berkaitan dengan cek COVID-19, tensi, dan gula darah. Dilakukan juga pemeriksaan semuanya. Hal ini adalah bagian dari prokes yang harus dilalui baik tersangka maupun dari saksi di jajaran kepolisian. Pada pemeriksaan juga hak-hak sebagai tersangka diberikan yakni didampingi pengacara dan dalam berlangsungnya pemeriksaan juga memberikan istirahat isomah, sholat asar, memberikan waktu dan juga makan siang, makan malam juga diberikan. Inilah sebagai hak-hak sebagai tersangka yang diperlakukan dengan humanis. Sementara di dalam pemeriksaan penyidik berikan 84 pertanyaan pada tersangka MRS dari 11 sampai 30 sampai pukul 22.00. Kemudian setelah selesai dari penyidik membaca kembali dari berita acara tersebut, ada beberapa yang memperbaiki atau ditambah oleh tersangka di BAP. Kemudian tersangka MRS ditahan oleh penyidik dari tanggal 12 Desember selama 20 hari ke depan. Alasan penahanan ada 2 objektif dan juga subjektif. Untuk objektif karena ancaman di atas 5 tahun dan yang subjektif agar tersangka tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti, serta untuk mempermudah proses penyidikan. Sementara itu PKS mengatakan iringan HRS sampai ditembaki ternyata cuma tersangka kerumunan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera angkat bicara mengenai status tersangka yang diberikan Polri kepada Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Menurut Mardani, status tersangka yang diberikan kepada Habib Rizik karena membuat kerumunan di saat pandemi COVID-19 sangat memprihatinkan. Apalagi karena kerumunan tersebut sampai-sampai Polri melakukan pengintaian dan berujung menewaskan 6 orang anggota FPI. Hal ini yang membuat Mardani tidak habis pikir sekaligus prihatin. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami, Berita Rakyat. Sebelum menjadi tersangka, beliau sudah dibuntuti, diiringi, dan iringannya pun ditembaki. Dianggap lebih berbahaya dari separatis makar. Ternyata hanya tersangka kerumunan yang banyak dilakukan oleh masyarakat lain. Sampai ada 6 korban nyawa orang. Sangat prihatin potret hukum Indonesia. Segera usut. Mardani menyadari untuk melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang memang hak dari aparat kepolisian. Namun semestinya dalam kondisi seperti saat ini, aparat harus lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Aparat harus lebih bisa mengutamakan ketentraman dan juga kedamaian. Semua mestinya bijak jaga ketenangan dan persaudaraan.
Penetapan tersangka hak adalah aparat, tapi pertimbangan manfaat dan keutamaan menjaga suasana kondusif adalah semua bersama menghadapi COVID-19 jauh lebih utama. Mardani menambahkan sejak awal terjadinya peristiwa penembakan itu, masyarakat dan sejumlah aktivis telah menyuarakan untuk membentuk tim independen pencari fakta. Namun sampai hari ini belum lama sekali terlihat respon dari pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tersebut. Mardani menegaskan peristiwa yang menewaskan 6 warga sipil ini harus diusut secara tuntas. Kepolisian telah menetapkan Imam Besar FPI Habib Rizik sebagai tersangka kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kerumunan ini diketahui karena adanya Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan Najwa Shihab, anak Habib Rizik. Diketahui kerumunan di tengah pandemi COVID-19 dilarang. Penetapan status tersangka Habib Rizik diklaim polisi sesuai dengan gelar perkara. Para penyidik Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya telah menetapkan sebanyak 6 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Salah satu tersangkanya adalah Habib Rizik sendiri selaku penyelenggara. Status Habib Rizik dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Hasilnya ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah penyelenggara, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus di Markas Polda Metro Jaya, Kamis 10 Desember 2020. Sementara itu, usai diperiksa 14 jam, Habib Rizik ditahan. Usai menjalani pemeriksaan sejak Sabtu 12 Desember 2020 sekitar pukul 10 pagi, Habib Rizik Syihab meninggalkan Direskrimum Polda Metro Jaya menggunakan baju tahanan dan diborgol. Habib Rizik Syihab sendiri sudah ditunggu dengan mobil tahanan selama kurang lebih 1,5 jam. Habib Rizik Syihab ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 14 jam. Dari pantauan Viva di lokasi, terlihat sejumlah orang yang diduga merupakan simpatisan dari Habib Rizik Syihab terlihat menangis saat Habib Rizik Syihab dibawa keluar oleh petugas kepolisian. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab dilakukan selama 20 hari ke depan. Pihaknya melakukan penahanan oleh penyidik dimulai tanggal 12 selama 20 hari ke depan. Jadi sampai 31 Desember 2020. Demikian kata Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono Minggu 13 Desember dini hari. Habib Rizik sendiri akan ditahan di rutan Polda Metro Jaya.